Itu mencintai umatnya yang memiliki amalan rutin, walaupun amalannya itu tidak banyak. Nah, salah satunya mungkin kita bisa menjadikan rutinitas kita tadarus di rumah, misalkan sudah maghrib cuma 1 halaman, sesudah subuh 1 halaman. Karena Nabi itu lebih suka umatnya yang memiliki mengerjakan sunnahnya itu sedikit tapi rutin dan konsisten, daripada mengerjakan banyak sunnahnya tetapi tidak konsisten. Misalkan kita mengerjakan sholat duha tapi jarang-jarang, terus kita sambil mengerjakan sholat qobla dan ba'da tapi jarang-jarang juga, mengerjakan puasa Senin Kemis tapi jarang-jarang juga. Nah, jadi Nabi Muhammad itu lebih mencintai umatnya yang memiliki amalan sunnah tetap walaupun sedikit tapi konsisten. Kayak Senin Kemis kita jalani terus, nggak putus-putus. Atau kita melaksanakan sholat tahajud, walaupun cuma sholat tahajud tapi terus konsisten, nggak punya amalan yang lain. Misalkan nggak punya amalan sunnah yang lain, tapi yang wajib itu tetap ya dijalankan. Nah, kayak gitu. Jadi kita seharusnya memiliki amalan sunnah yang terus dijaga, terus konsisten. Itu pahalanya lebih besar daripada mengerjakan banyak amalan sunnah tetapi tidak konsisten. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang absensi dulu ya. Ini absensinya dari nomor berapa? Dari 1 sampai 16. Pertemuan ke-5 ya sama juga. Lalu ada Afifah. Aldi. Oke. Andika. Oke, Andika. Azifa.
Catherine. Oke. Susah emang ya. Cindy. Oke, Cindy. Bella. Bella hadir. Desi. Desi hadir. Fauzan. Hadir. Oke, hadir. Farisma. Oke, Farisma. Gita. Gita. Hilmi. Hadir. Hilmi di belakang. Indra. Sakit. Indra sakit. Sakit apa? Sakit hati. Baru putus sakit hati jadinya gitu. Udah berapa hari dia sakit? Baru. Usahain tengok ya. Karena kan sunahnya umat muslim itu kalau ada saudaranya yang sakit harus menjenguk ya dan mendoakannya. Lalu ada Lisa. Oke, Lisa. Mila. Mila di belakang. Nanti tahun 2024. Hah? Kalau presiden? Oh, saya. Ayo Langga Hartanto kan? Bukan. Kim Jong Un. Muhammad Rohani? Sampai ini aja ya. Di minggu sekarang di pertemuan hari ini ada yang tahu kita belajar apa? Benar. Lihat dari PPKN. Iya. Nah di minggu kemarin sebelumnya sama Pak Fauzi belajar tentang apa? Baca nggak di grup WhatsApp ya Pak Fauzi ngajarnya? Iya. Belajar tentang apa? 2 minggu yang lalu. Lupa. Minggu yang lalu itu pada 2 minggu yang lalu. Lupa. Surat apa? Lupa. Jadi gini ya, menurut para ulama pelajar itu digolongkan menjadi 4. 1, pelajar yang mudah ingat, susah lupa. Yang kedua, pelajar yang mudah ingat, mudah lupa. Yang ketiga, pelajar yang susah ingat, susah lupa. Dan yang keempat, pelajar yang susah ingat, mudah lupa. Nah, kalian posisi kalian yang mana nih? Pelajar yang mana nih? Mudah-mudahan pelajar yang mudah ingat dan susah lupa ya. Jadi 2 minggu yang lalu kan Pak Fauzi ngajar ya di waktu WhatsApp yaitu tentang Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 dan Al-Baqarah ayat 83. Ada yang ditanyakan nggak tentang materi itu? Ada yang ditanyakan? Mau langsung ke materi yang sekarang aja? Langsung aja ya. Nah, jadi di materi sekarang kita akan mempelajari iman kepada saudara. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama meyakini adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena qada dan qadar itu adalah masuk ke dalam rukun. Nah, qada dan qadar itu rukun iman yang berapa? Nah, yang pertama apa? Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Nah, yang ketiga iman kepada kitab apa pada Rasul? Kitab ya. Kitab Allah ada berapa? 54. Coba sebutin. Kalau 4 ada berapa? Ada apa aja kalau 4? Jadi ada 4 ya. Itu kitab Allah yang mesti kita imani. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua yakni bersikap optimis, berikhtiar dan bertawakal sebagai implementasi beriman kepada Allah pada hari kiamat. Jadi diharapkan setelah kalian belajar materi ini, kalian tuh timbul rasa optimis dalam menghadapi masa depan, dalam menghadapi suatu masalah, dalam menghadapi cita-cita kalian. Nah, jadi kalian diharapkan setelah pembelajaran ini meningkatnya rasa optimis dan akan senantiasa bertawakal ketika kita menghadapi sebuah musibah, menghadapi suatu impian yang tidak tercapai. Lalu yang kedua, menjelaskan makna beriman kepada qadar. Jadi diharapkan kalian memahami makna
mana kodok dan qadar. Karena banyak yang susah paham ya tentang materi kodok dan qadar, karena dalam rukun iman materi yang paling susah dipahami itu, materi yang paling susah diajarkan itu tentang kodok dan qadar. Karena kodok dan qadar itu seharusnya dalam praktek pengamalan, bukan penjelasan. Lalu yang keempat, menganalisis hikmah dan manfaat beriman kepada qadar dan qadar. Jadi nggak mungkin nih Allah memerintahkan kita beriman kepada suatu hal tetapi tanpa hikmah. Nah, beriman kepada Allah pasti ada hikmah, kepada malaikat ada hikmahnya, kepada kitab ada hikmahnya, semuanya pasti ada hikmahnya. Pernah dipelajari kan di kelas 1, di kelas 11, di kelas 10 ya, iman kepada Allah dan kepada malaikat. Masih ingat? Udah lupa ya? Ya udah nggak apa-apa. Sekarang fokus kita ke iman kepada Allah dan qadar. Kita lanjut. Nah, ada yang tahu pengertian iman kepada qadar dan qadar? Ya, perfect. Oh, pengertian iman itu sendiri apa? Ya. Terus? Yakin. Terus apa lagi? Jadi kalau iman kepada qadar dan qadar artinya apa? Sesuai ya dari berbagai kalian ya. Sedih. Pinter Jadi banget. ya, jadi iman kepada qadar dan qadar adalah percaya serta meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak, ketetapan, keputusan atas semua makhluknya. Jadi gini, kenapa materi ini tetap dimasukkan ke dalam pembelajaran SMA? Karena Majelis Ulama Indonesia berijtihad dan mengeluarkan fatwa agar kita pemuda tidak masuk ke dalam golongan yang salah. Karena dalam Islam terdapat timbul golongan yang menyimpang karena tidak memahami tentang makna iman pada qadar dan qadar. Nah, salah satu fatwa dari MUI Majelis Ulama Indonesia itu golongan yang sesat itu adalah golongan yang mengingkari rukun iman. Salah satunya adalah iman kepada qadar dan qadar. Karena ada suatu golongan yang beranggapan qadar dan qadar itu menyulitkan, membingungkan. Karena pernah ada cerita yang sedang ini cerita dulu sebentar. Ada seorang pemuda kuliah di kota. Dia selalu dikirimi sama orang tuanya semua yang terjadi berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang sang pemilik kehidupan. Sebelum adanya proses kehidupan, Allah sudah menuliskan apa saja yang akan terjadi, baik itu tentang kebaikan, keburukan, dan juga tentang hidup dan mati. Panik. Ya, makasih ya. Benar ya. Jadi qadar itu secara bahasa berarti hukum, ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi qadar itu secara bahasa adalah sebuah ketetapan. Para ulama sepakat bahwa qadar yang di sini adalah sebuah ketetapan. Di mana ketetapan ini itu Allah tuliskan sejak zaman azali. Tahu zaman azali itu zaman apa? Zaman azali. Ada yang tahu? Jadi zaman azali itu zaman di mana belum ada apapun, belum ada dunia ini, masih kosong semuanya. Nah, sejak zaman itu Allah sudah menetapkan sebuah kehendak, sebuah jalan cerita kita nih. Misalkan Allah merencanakan ya, waktu zaman azali menciptakan planet-planet, menciptakan manusia untuk mengisinya. Nah, itu sebuah ketetapan Allah. Sejak zaman apa? Jali. Zaman azali itu zaman apa? Sebelum ada kehidupan. Belum ada apapun ya, masih kosong semuanya. Nah, di sini. Nah, yang ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali itu jika tentang manusia tentang kebaikannya, tentang jalan hidupnya, tentang amal perbuatannya, tentang umurnya, tentang di mana dia lahir, tentang apa aja yang akan kita lakukan. Itu sudah dituliskan sejak zaman azali. Nah, contoh qadar apa? Ada yang tahu? Versi Solo ya? Ya, betul ya. Nah, jadi kita nggak bisa milih nih tentang qadar. Jadi qadar itu sebuah ketetapan yang pure murni atas
kehendak Allah, atas ketetapan Allah. Jadi kita nggak bisa milih. Kita mau seusaha apapun, kita mau berikhtiar sekeras apapun, kita nggak akan bisa merubah. Jadi itu kodok ya. Yang berikutnya qadar. Nah, ada yang mau bacakan lagi qadar? Kelihatan? Coba ada yang membacakan? Silakan. Qadar secara bahasa diartikan sebagai sebuah ketentuan, kepastian dan norma. Sedangkan secara istilah, qadar berarti sebuah penentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Terima kasih ya. Jadi betul. Jadi tipis-tipis ya. Qadar itu secara bahasa diartikan sebagai sebuah ketentuan atau kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tadi qadar tentang apa? Ketetapan. Jadi ketetapan dan kepastian dan ketentuan menurut kalian beda apa sama? Beda dikit ya. Nah di sini jadi di dalam qadar itu yang para ulama sepakatnya itu adalah sebuah kepastian tentang hal yang akan terjadi atau sedang terjadi atau yang akan terjadi. Di sini makanya yang cewek banyak nggak? Apa sediat nih? Takut naik berat badan. Ada yang nggak makan nasi di sini? Ya, seperti itu. Nggak makan nasi tapi makan beras. Nggak dimasak. Contoh lainnya gini. Misalkan mobil nih. Mobil itu kan harus kalau berjalan itu harus menggunakan bensin ya. Nah, bensin itu adalah sebuah keharusan buat mobil itu berjalan. Kita ketika mengisi bensin itu pasti ada kapasitas tanknya kan. Nggak mungkin kita harus lebih. Kalau lebih maka akan penuh, akan melebar ya. Gimana? Akan keluar kan, muter kan. Jadi ada kapasitasnya nih. Jadi setiap kodok itu memiliki kapasitas. Nah, jadi kodoknya itu adalah tangki dan bensin. Kodoknya itu adalah kapasitasnya, ukurannya. Jadi selalu beriringan antara kodok dan kodok. Di Muhammad bulan ini mulai terdapat di zaman yang jauh itu terdapat tentang kodok. Di sini kita mulai berjalan di sini. Bisa dipahami nggak di sini nih? Atau masih sulit? Mau dijelasin lagi tentang apanya gitu? Gimana? Ini deh. Cara sederhana ya di Indonesia mengenai kodok dan qadar itu dibagi menjadi diartikan menjadi satu bahasa, menjadi satu kalimat. Ada yang tahu? Kodok dan qadar di Indonesia diartikan menjadi satu kalimat, menjadikan satu kata. Penyebutan kodok dan qadar di Indonesia sering kita sebut loh. Nah, tapi di Indonesia kita disebut kodok dan qadar itu dengan takdir. Adapun memang di Indonesia itu penyebutan kodok dan qadar itu menjadi takdir itu tidak secara rinci ya, nggak kayak tadi jadi dua kodok dan qadar. Nah, adapun orang Indonesia itu salahnya itu kadang-kadang beranggapan bahwa takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Sementara takdir Allah itu semuanya baik. Gak ada dijelaskan dalam Al-Quran bahwa takdir Allah itu takdir yang buruk. Justru dijelaskan takdir Allah itu semuanya baik. Walaupun ada misalkan ada impian kita nih nggak terwujud, itu mungkin impian kita mungkin kurang baik buat kita. Mungkin ada hal lain yang lebih baik. Misalkan waktu itu saya ada pertandingan dari sini ya. Di Bandung di sini dari Nangor di ITB. Saya itu kalah di hari pertama dari meja. Otomatis dong kalau kalah langsung pulang. Nah, kebetulan waktu itu juga berlangsung dengan pertandingan silat Piala Bupati di Pangandaran. Nah, ketika silat itu saya pulang, alhamdulillah masih bisa daftar dan di hari Minggu saya ikut tanding dan justru juara di silatnya. Coba deh kalau dulu saya masih ikut pertandingan tenis meja misalkan sampai hari Minggu, belum tentu saya juara. Tapi ketika saya di tenis meja kalah, saya pulang ke Pangandaran, saya ikut pertandingan silat Piala Bupati, saya juara.
bersama teman-teman menjadi juara umum. Jadi kita itu mungkin ada beberapa tujuan kita yang tidak tercapai, tidak terpenuhi. Mungkin ada hal yang lebih baik dari itu, dan pasti ada hikmahnya. Tidak gitu ya. Takdir dibagi menjadi berapa kalau dalam Islam? Dua. Takdir apa aja? Takdir mualaf dan takdir mualaf. Takdir mualaf itu takdir yang seperti apa pengertiannya? Dapat diubah. Ada yang lain? Ada yang bisa menjelaskan lagi? Kurang lain? Bagi kita? Ya. Coba tunjukin aja. Takut saya nama saudara. Nah, jadi takdir mualaf itu adalah takdir kalau di Indonesia sering disebut juga takdir ikhtiar. Jadi takdir mualaf itu adalah takdir yang bisa kita ubah. Contohnya apa takdir mualaf? Jadi takdir mualaf itu kan bisa diubah dengan ikhtiar, doa, dan sifat sabar kita nih. Contohnya apa nih? Cita-cita yang tadinya kita kayak gini, misalkan punya cita-cita jadi guru nih, kita kan kita usahakan. Lalu apa lagi? Ya? Gimana? Ekonomi? Ya betul, ekonomi ya. Yang tadinya misalkan sederhana bisa menjadi kaya dengan ikhtiar dan bekerja keras kan. Banyak berdoa juga. Lalu apa lagi? Kita nih, kita bekerja, kita sebagai pelajar. Gimana? Tentang ilmu nih, tentang ilmu. Yang tadinya tidak pandai menjadi pandai. Dengan cara apa? Dengan cara belajar ya. Jadi itu contoh takdir mualaf atau takdir ikhtiar. Lalu nih takdir. Nah, ini di sini ada dalilnya nih. Dalam Quran Al-Qur'an ayat surah 13 ayat 12. Nih, di sini kemarin kan ada tugas ngaji ya. Ya masih IG. Ya. Kalian HP-nya ada Qurannya enggak? Ada. Oke, kalau ada. Bapak minta tolong bacain dong sama Azifah nih. Kemarin bagus bacaannya di Quran surat awal surat 13 ayat 11. Belajar sampai berapa? 1
kemarin kamu nilainya bagus nih, kata Pak Fauzi. Dengarin ya semuanya. Ada dulu. Nah, ini adalah dalil yang menjelaskan tentang takbir mu'alaq. Ada yang mau membaca artinya? Baca artinya? Udah umum nih. Oh, silakan. Baginya manusia dan malaikat-malaikat yang selalu menjaganya dari depan dan belakang. Mereka menjaganya mereka Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolongnya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ya. Jadi di sini jelaskan nih bahwa ada takdir yang bisa diubah dengan apa? Dengan keyakinan kita ya. Di sini dijelaskan tidak akan berubah suatu kaum jika kita tidak mau merubahnya itu sendiri. Jadi di sini diperlukan ikhtiar dalam mengubah suatu takdir, dalam mengubah takdir mu'alaq. Jadi ada suatu kisah seorang nenek tua. Nenek udah pasti tua ya. Apa kalau gimana nenek nggak ada yang muda apa kalau ini. Di zaman Nabi Musa, nenek ini sudah menikah lama, sudah menikah lebih dari 40 tahun umur pernikahan. Tetapi nenek ini belum memiliki anak. Lalu nenek ini datang kepada Nabi Musa. Assalamualaikum, wahai Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Lalu si nenek bercerita kepada Nabi Musa bahwa dia sudah menikah lebih dari 40 tahun, tetapi belum memiliki anak. Lalu si nenek meminta nih kepada Nabi Musa untuk memintakan seorang anak kepada Allah, walaupun itu hanya satu, karena apa? Mukjizat Nabi Musa itu salah satunya bisa berkomunikasi dengan Allah secara langsung. Di situ Nabi Musa sangat gak enak ya sama si nenek, walaupun sudah tahu ya kalau nenek tua pasti udah apa? Secara biologis sudah apa? Udah nggak bisa punya anak, namanya apa? Secara biologis? Ya. Tapi karena Nabi Musa nggak mau bikin kecewa, nggak mau bikin si nenek bersedih, jadi Nabi Musa berdoa nih ke Allah, berkomunikasi dengan Allah. Tahu kan? Jadi Nabi Musa itu kalau memanggil Allah itu selalu diawali dengan memuji Allah dan meminta ampun. Ketika Nabi Musa berkomunikasi dengan Allah, kan pasti memuji dulu ya. Saya waktu zat yang mulia, saya bisa memuji yang lain dengan sifat-sifat Allah. Nah itu Nabi Musa bercerita kepada Allah bahwa telah datang seorang nenek yang telah menikah lebih dari 40 tahun, tetapi belum memiliki anak. Nah, terus bagaimana ya Allah? Apakah nenek tersebut bisa memiliki anak? Lalu Allah menjawab. Kisah ini ada yang tahu belum? Sebelumnya sering dibahas dalam kajian tentang hati, bukannya para pemuda tentang hati biasanya tentang Tuhan. Nah, jadi Allah berkata pada Nabi Musa, sampaikan kepada nenek tua, nenek itu beritakan kepadanya bahwa dia telah aku tetapkan, telah aku takdirkan tidak akan memiliki anak, tidak akan memiliki keturunan. Nah, lalu
kepada yang sedih, dia pulang pamit kepada Nabi Musa. Lalu di keesokan harinya nenek datang lagi kepada Nabi Musa. Kayak kembali, makanya di Allah nenek dia tetap menginginkan kepada Allah. Nabi Musa bertanya kepada Allah, wahai Rabbku yang mulia, telah datang padaku nenek yang kemarin. Dia bertanya tentang hal kemarin. Aku harus jawab apa? Kata Nabi Musa. Ketika itu dia bahasanya mana pertanyaannya sama. Kata Allah, ya jawab aja kayak kemarin. Jadi jawabannya kayak kemarin. Nah, lalu Nabi Musa mengabarkan pada nenek bahwa jawabannya kayak kemarin. Nenek tidak akan diberikan keturunan karena nenek sudah dikabulkan tidak memiliki. Lalu nenek pulang lagi. Besoknya lagi setelah itu datang lagi. Dengan tujuan yang sama, tetapi ketika baru sampai kepada Nabi Musa, si nenek sudah dikasih tahu oleh Nabi Musa, nenek sudah pasti nenek takdirnya tidak akan memberi anak, maka nenek sudah 2 kali datang ke sini dan ditanya kepada Allah takdirnya sama, tidak akan memberi anak. Tapi si nenek itu tetap nenek tanyakan. Lalu saking sebenarnya Nabi Musa pun tidak mau kecewa, tanyakan lagi kepada Allah dan jawabannya tetap sama, tidak akan memberi anak. Lalu si nenek pulang. Nah, dari pulang itu beberapa bulan kemudian, sekitar lebih dari bulan-bulan, si neneknya datang lagi kepada Nabi Musa dengan menggendong seorang bayi. Nabi Musa kaget, bertanya lalu kepada nenek itu, bukan lagi nenek yang dulu yang meminta anak pada Allah? Dia kata nenek. Lah, itu sekarang anak siapa nih? Kata nenek, anak saya wahai Nabi. Lah, kok bisa? Ini ngambil dari mana? Kata Nabi Musa, ini ngambil dari mana? Ini anakku, anak kandungku, kata nenek. Lalu Nabi Musa merasa bingung dong, karena si nenek itu telah ditetapkan oleh Allah tidak akan memiliki anak. Lalu Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah perihal hal tersebut. Wahai Allah, kenapa nenek tua ini yang telah kau tetapkan selama kita tidak akan memiliki anak, tapi sekarang memiliki anak? Lalu Allah menjawab, sungguh aku telah menakdirkan kepada nenek itu tidak akan memiliki anak. Tetapi setiap aku memberitakan padanya takdir yang tidak akan memiliki anak, dia selalu mengabulkan anakmu. Nah, sementara sifat Allah itu apa? Suka dipuji namanya, suka diagungkan. Nah, karena Allah tidak tega dengan takdirnya, dengan takdir nenek tidak memiliki anak, Allah pun memberikan anak padanya. Karena ketika si nenek pulang itu, ketika si nenek diberitakan kalau tidak akan memiliki anak oleh Nabi Muhammad, oleh Nabi Musa itu, ketika pulang si nenek selalu menjawab dengan mengucapkan ya Rabbi. Nah, sementara Allah tadi kata Allah bilang suka dipuji namanya. Nah, dari situ Allah tidak tega nih, lalu memberikan anak pada si nenek. Karena kenapa? Lalu Allah berkata pada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, ketahuilah sesungguhnya rahmatku mendahului takdirku. Jadi takdir itu bisa dirubah dengan apa? Dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu bisa diperoleh dengan cara berikhtiar, dengan banyak berdoa dan bersabar. Jadi kayak gitu ya. Ada beberapa takdir yang bisa dirubah, yaitu takdir mu'alaf atau takdir ikhtiar. Nah, jadi ketika kita memiliki tujuannya besar. Misalkan kita pengen jadi polisi, itu bisa diusahakan dengan ikhtiar kita. Lalu ada takdir mubrom. Takdir mubrom itu takdir apa? Takdir yang tidak tepat dirubah. Contohnya apa? Takdir yang tidak kematian, terus kelahiran, terus jodoh maksudnya takdir malah atau takdir mubrom? Malah. Kenapa takdir malah? Bisa milih itu ya. Kamu dikasih udah milih berapa orang? Udah ada yang dipilih sama apa? Udah ada yang dipilih? Udah, jangan kamu ya dipilih. Jadi jaga kita adalah takdir malah, jadi kita bisa memilih bukan takdir mubrom. Misalkan datang 3 cewek pada saya,
saya bisa memilih yang mana yang mau saya pergi. Allah tidak tiba-tiba, wah kamu mah masih aneh. Kita nggak punya tanda memilih apapun, ya kan? Kita misalkan pacaran dulu, kalau anak muda zaman sekarang, kalau main tempat dulu, itu adalah sebuah hikmah juga, pengalaman juga gitu ya. Kita itu memiliki hak untuk cewek yang memiliki hak untuk menolak yang melamar, memiliki hak untuk menolak yang menghibah. Si cowok juga yang sudah menghibah nih, memiliki hak untuk membatalkan, untuk belajar melamar ketika sudah mengetahui si cewek. Jadi jodoh itu adalah takdir mengalah. Nah, takdir mubrom satu hal yang lain apa? Rezeki. Nah, jadi ini ya, salah satu contoh yang masuk takdir mubrom dan takdir mu'alaf itu adalah rezeki. Jadi rezeki itu ada yang sudah ditetapkan oleh Allah, juga mungkin bisa diubah. Lalu ada rezeki yang bisa diubah. Jadi rezeki itu ada yang sudah mutlak dari Allah. Misalkan kita ditakdirkan memiliki rezeki dalam hidup kita sampai 10 triliun. Tetapi di takdir mubrom itu kita bisa menambahkan, bisa berpikir untuk menambahkan dengan apa? Bekerja keras, ikhtiar, ya. Jadi rezeki itu suatu hal yang spesial. Nah, ini berapa menit lagi kelas ini? Tetap banget. 15 menit lagi. Nah, jadi di takdir mubrom ini, seupaya apapun kita, sekerja keras apapun kita, seikhtiar apapun kita, seikhlas dan sebanyak apapun kita berdoa, itu tidak akan berubah. Jadi contohnya adalah kelahiran kita nggak bisa milih dong mau lahir di mana. Nggak bisa dong milih lahir di rahimnya istri Bapak Jokowi, di rahimnya Bapak Gubernur Jawa Barat. Nggak bisa milih. Ajal juga kayak gitu. Misalkan ajal kita udah ditentuin nih tahun 2022, ada yang mau? Belum nikah. Nah, jadi kita itu nggak bisa menghindari nih kalau kita ditetapkan di tahun 2023. Tapi pada kapan? Tentang tadi tentang kodanya. Kodanya apa? Nah, kita mungkin perjalankan dalam hidup kita itu senantiasa mungkin walaupun sampai 2023 itu kita memiliki peluang ibadah yang lebih banyak dibandingkan berumur sampai 100 tahun. Ya. Sekarang kalian sudah bisa membedakan belum takdir mu'alaf dan takdir mubrom? Kodok dan benar. Kalau kodok itu apa tadi? Ketetapan Allah yang pada zaman sudah ditetapkan sejak zaman ajali dan tidak mungkin bisa dirubah. Kalau pada Tuhan Allah, betul. Tapi bisa diikhtiarkan yang bisa dirubah. Lalu takdir mu'alaf, ikhtiar, banyak berdoa dan sabar. Lalu takdir mubrom, takdirnya bisa diubah walaupun dengan ikhtiar, dengan berdoa terus, lalu dengan bersabar dan mungkin bisa diubah. Nah, hikmah beriman kepada qadar dan qadar. Hikmah yang pertama ada yang mau bacakan? Hikmah yang pertama. Ayo. Hikmah yang pertama. Semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-cita. Kenapa kita semakin termotivasi? Alasannya coba. Cita-cita itu sebuah takdir mutlak, takdir mu'alaf atau takdir mubrom? Jadi alasannya kenapa? Coba kita baik. Kenapa?
terus ya dapat mencapai sampai. Nah, itu ya, dengan ikhtiar kita, dengan usaha kita, dan kita banyak berdoa dengan ikhlas serta bersabar, kita akan bisa mencapai tujuan kita. Seperti tadi kisah si nenek tua di zaman Nabi Musa. Lalu yang kedua, coba yang lain ada yang bacakan? Ayo, jajaran sebelah situ, ayo. Ayo, coba yang bacain. Meningkatnya keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Meningkatnya keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Jadi seperti tadi ya, kisah nenek tua, ya nenek tua. Seperti kisah tadi si nenek di zaman Nabi Musa, bahwa dia si nenek itu banyak berdoa nih, banyak memuji Allah tentang meminta keturunan. Jadi ketika kita banyak berdoa ya, kita itu akan semakin tenang dengan semakin tenang tentang apa yang kita doakan. Dia akan berusaha. Pernah nggak kita memiliki tujuan besar, misalkan mau ujian, kita banyak berdoa, kita lebih tenang apa justru lebih gelisah? Lebih tenang kan? Karena fungsi doa itu adalah memberikan ketenangan. Fungsi doa itu. Walaupun mungkin ada beberapa doa kita yang tidak terkabulkan. Alasannya itu ada beberapa hal. Alasan yang pertama, karena kita berdoa tidak dengan sungguh-sungguh, tidak serius dalam berdoanya itu, jadi tidak dikabulkan, tidak khusyuk. Lalu yang kedua, doa yang kita minta itu tujuannya hanya untuk duniawi, tidak ada hubungannya dengan akhirat. Contohnya, kita meminta rezeki 1 miliar, tujuannya cuma untuk kesenangan kita di dunia, hanya untuk itu. Itu tidak akan sulit untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika kita meminta rezeki itu ada hubungannya dengan akhirat, itu akan dimudahkan. Misalkan ini doanya, ya Allah, limpahkanlah rezeki kepadaku agar aku bisa melaksanakan rukun Islam, yakni berzakat. Tambah ini berzakat 25 juta saja agar semua orang itu kebagian sama rata. Coba, zakat itu berapa persen? 2,5%. Berarti 100% 25 juta berapa? Ayo, yang jago matematika mana? Ayo. Kalau 2,5%-nya 25 juta, berarti 100%-nya berapa? Satu apa? 1 M ya? Benar nggak? Benar nggak? Insyaallah. 1 M ya? Nah, ketika kita meminta ada hubungannya dengan akhirat itu akan lebih dipermudah. Nah, jadi yang 25 juta kita gunakan untuk zakat. Nah, berarti sisanya dari 1 M berapa? 975 juta itu kita untuk kepentingan dunia. Jadi kayak gitu ya, kalau meminta rezeki itu utama itu tujuannya itu untuk beribadah dulu, untuk berzakat dulu. Nah, makanya ada zakat mal, ada zakat harta. Mesti dikeluarkan setiap tahunnya. Jangan sampai tidak keluar. Musibah kayak tadi kita nantiasa bertawakal, kita bersikap optimis pada Allah, yang tidak bersikap buruk sangka pada Allah. Jadi ketika kita menghadapi cobaan yang sangat berat itu, kita itu pasrah nih. Justru kita harus senantiasa mendekatkan diri pada Allah, meminta petunjuknya itu sama Allah. Jangan justru ketika kita menghadapi suatu hal yang berat, kita menjauhi Allah nih. Kita justru menghindar dari Allah. Bagaimana mungkin kita meminta suatu hal yang besar, tetapi kita justru menjauhi zat yang justru memiliki semua hal itu. Justru ketika kita menginginkan suatu hal yang besar, seharusnya kita mendekatkan diri dengan yang maha pemilik, yang maha berkehendak, yang maha berkuasa ya. Nah, nanti ketika kalian PAS di akhir bulan kan? Iya. Nah, tingkatkan ya, banyak-banyak berdoa. Selain berdoa juga banyak-banyak ikhtiar dengan belajar. Lalu senantiasa bersabar dalam proses ini gitu ya. Nah, jadi kayak gitu ya hikmahnya. Coba ada yang mau mereview tentang hikmahnya apa aja? Ada yang mau mereview?
Ayo, ayo, ayo. Berapa menit lagi kita? 5? Mana? Oke, kalau gitu mungkin udah paham belum nih tentang materi kita hari ini? Insyaallah. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan? Kalau misalkan malu ya di sini malu bertanya, nah bisa ya nanti ditanyakan dalam grup ya, dalam grup WhatsApp, kalian boleh menanyakan. Waktunya itu nggak terbatas ya. Kalau ada perihal tulisan agama misalkan ya, ada yang disinggung nih, kalian boleh bertanya di dalam grup ya. Nanti insya Allah Bapak dan Bapak Wizi akan jawab. Oke, kalau gitu mungkin pembelajaran kita hari ini sudah cukup sekian nih. Tapi Bapak pengen ngadain suatu kuis ice breaking juga nih. Jadi sekarang ice breakingnya kita bagi dua kelompok sebelah kiri dan kelompok sebelah kanan. Nah, permainannya itu ice breakingnya itu kita akan mengungkapkan tentang fakta yang fakta, kita tidak akan mengubah suatu fakta. Ada yang dulu permainan ini? Contoh kayak gini nih. Nanti permainannya, ketika Bapak bilang gajah, berarti ukurannya besar. Kalau Bapak bilang semut, ukurannya kecil. Tadi kata Bapak bilang gajah, ukurannya apa? Besar. Semut kecil. Itu faktanya kan? Yang kita ubah kan? Nah, yang akan kita ubah adalah penyebutan gerakannya. Jadi kalau Bapak bilang gajah itu kalian sebut besar tapi gerakannya kayak gini. Gajah besar. Berarti semut kecil. Gajah besar. Semut kecil. Nah, akan bagi dua nih. Akan Bapak tunjuk satu-satu nih. Akan Bapak tunjuk. Kalian harus ketika Bapak tunjuk semut, kalian harus bilang kecil. Bapak bilang gajah, kalian harus bilang besar. Harus cepat ya jawabnya ya. Udah paham belum? Udah paham belum? Kalau Bapak ke belakang, kalian lihat ke belakang ya, artinya Bapak tunjuk dari belakang. Bisa simulasi dulu nih. Takutnya belum paham nih. Langsung ya, kita mulai ya simulasinya. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, semut. Jadi kita ini tidak akan membuat fakta-faktanya itu kan sebut itu Kecil. faktanya kita tidak akan ubah. Oke, simulasi lagi nih sekali lagi. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Takut tersinggung kamu. Ya, udah pada ngerti belum? Oh, udah pada ngerti? Siap ya? Oke, Bapak akan tes di kelompok ini dulu nih, kelompok A dulu. Siap ya, kelompok A ya. Kalau Bapak ke belakang, biar Bapak ke belakang ya. Ya. Jadi kalau Bapak tutup gajah, langsung jauh, nggak boleh yang lain. Langsung besar. Kalau yang lain langsung depan. Oke? Ya. Ya, mulai. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Ini kan caranya gimana kan? Bisa. Nanti kalau salah, Lanjut. kita cari lagi nih. Ayo fokus ya. Kalau udah siap, mungkin belum makan siangnya. Tapi kita harus tetap fokus ya, siap. Kalau Bapak ke belakang lihat ya. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut. Jadi kalau ke belakang gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Ayo, nah, dari kelompok itu ada dua ya. Hati-hati dari kelompok sebelahnya nih. Ya, di depan. Lalu, yo.
gajah semut, gajah semut, gajah semut. Kecil. Oh, lama banget. Kecil. Boleh kan? Jadi jangan lama ya, jangan mulai ya. Ya. Coba semua. Ya. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah. Ngelek. Anda mau ngomong apa sih? Oke, jadi hukumannya tadi yang kelompok A mana ya kelompok A? Boleh sebelah sini. Berangkat ya sebelah. Yang kelompok B di sini. Salam. Nah, Ya. jadi hukumannya sambil kita mengerjakan Soal. evaluasi nih. Sambil kita mengerjakan soal di halaman 37. Coba masing-masing kelompok ambil nih, ambil bukunya, coba satu. Oh. Jangan cuek ya. Coba yang salah permainan akan bapak hukum. Ya, halaman 37. Kalian boleh membuka ya. Dalam menjawab kalian boleh membuka ke halaman sebelumnya kan ada jawaban di halaman sebelumnya. Kalian boleh membukanya. Kalau kalian sudah. Nih. Jadi kalian harus sebutkan ya siapa duluan yang bisa menjawab dengan benar. Ya. Kalau misalkan jawaban pertama nih dari kelompok A salah, lalu kelompok B berhak menjawab kan? Misalkan jawaban B salah juga, berarti gugur nih pertanyaan itu. Lalu lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke? Bisa dipahami? Bisa enggak? Ya? Oke. Ini pertanyaan nomor 1. Perhatikan Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 2 di bawah ini. Maknanya terkandung dalam ayat tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakan segala sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala juga yang sudah menentukan titik-titik. Apa? Ukurannya. Benar enggak? Nah. Benar enggak? Buktinya apa? Ada di halaman 45. Nah, dalam ayat ini dijelaskan ya bahwa dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan rapinya itu ya. Jadi 1-0 ya. Nih, kita sampai 2 pertanyaan nih. Kalau Ya, kita akan itu. Misalkan nih, pertanyaannya sekarang yang benar kelompok B, otomatis yang kalah kelompok A. Duh, selesai. Ya, pulang. Langsung ke pertanyaan yang kedua kita. Akhlak yang diajarkan agama Islam dalam memahami pada dan pada adalah apa jawabannya? Akhlak, sangatlah. Lima, 4, 3, 2, 1. Ini tepat. Coba yang ini kelompok B. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya ya. Ini kan tadi ya dalam soal itu akhlak yang diajarkan agama Islam dalam memahami qada dan qadar. Akhlak itu apa sih? Interaksi sosial kan kita dengan sesama kita. Jadi ya B ya. Tapi tadi udah salah. Jadi Gugur. pasal. Kita ke pertanyaan berikutnya nih. Oh, pertanyaan nomor 3. Pernyataan yang termasuk dalam contoh ketentuan dari takdir mubrom adalah Hayo lo. yang mana Bapak teman-teman tadi yang mana? Yang duluan? Ah ya. Oke. Ah, coba jawab yang mana? Ya. Saat kematian, datang, kelahiran, jenis kelamin, siapa orang tua kita, betul ya. Jadi itu adalah contoh takdir mubrom. Nah, karena udah 3 pertanyaan nih,
tapi hasilnya seimbang. Maka yang dihukum semuanya. Licik, bapak licik. Hukumannya mau apa nih? Allahu Akbar. Masa cewek itu? Yang ngelakuin cowok ya? Iya. Enggak nih, hukumannya simpel kok. Hukumannya kalian cuma disuruh mengucapkan kalimat sebanyak 5 kali dengan cepat. Kalimatnya itu disertai gerakannya. Kepala digaruk, kelapa diparut. Lalu kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Sambil gerak. Gampang kan? Coba bisa. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Gampang. Sebanyak 5 kali. Yang bisa cukup. Ya, siapa yang berani duluan? Sambil gerakan nih, sambil gerak. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Coba, masa nggak ada yang bisa? Coba sekarang Pak. Jamnya udah pulang nih. Satu-satu dong. Coba siapa yang mau duluan? Ayo, yang berani duluan. Ya, kok? Ya, dari kelompok A atau kelompok B yang siapa yang mau duluan? Nggak duduk-duduk ini, nggak pulang-pulang. Ayo, siapa yang duluan? Masa nggak pulang-pulang? Ayo, coba duluan ya, coba yuk. Ayo, simpel kok. Kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut. Hebat, hebat. Kita konsentrasi nih. Ayo, coba. Ya, ya bisa duduk, biar cepat pulang. Ayo bulu. Coba tuh dulu. Hah? Jauh, jauh deh. Jangan sampai ada yang kepalanya digaruk nih. Malah kelas-kelas yang lain, kemarin dari kelas 1 sampai 7 itu ada yang psikopat semua. Kepala ada yang dipanggil. Wah, sekarang yang psikopat kan? Ayo. Oh, coba. Nih, berani nih. Kalau udah ini berarti harus dipotong ini nih. Yo, kencang, pakai gerakan. Kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kelapa. Mana kelas kemarin? Ini kelas. Kalau ibu nampilkan ini itu sebagai kepala, ya. Coba lagi. Ayo, jadi ngomong ini, coba satu. Ayo, yang bisa duduk, bisa duduk. Ayo, gimana? Siapa namanya tadi? Najipah, silakan. Nah, Kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk. ulang. Konsentrasi, konsentrasi. Kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kepala Kasihnya ada sekolah lagi. Kepalanya mau diparut nih. Oke. Mau coba lagi apa dari foto itu? Saya tahu kalian pasti suka melihat orang lain menerima ya. Ciri khas pasti ini mungkin. Saya tahu lain senang lihat yang di depan itu dihukum ya. Ayo, siapa yang mau coba? Oh, yang belum coba tadi. Oh, kencang ya, pakai gerakan. Kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala
Ya, konsentrasi tarik nafas. Kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk. Gila banget ya, yang di sini apa? Kelapa. Coba yang itu, bagian itu. Kepala digaruk, kelapa diparut, kelapa digaruk, kelapa. Kekutuan kepala. Coba ayo. Kepala digaruk. Gimana? Oh, bareng-bareng semuanya bareng-bareng. Oh. Bareng-bareng semuanya bareng-bareng. Harus kompak nih. Oh, ada yang salah. Kita cari solusinya lagi. Bareng-bareng dekat sini aja. Ya. Konsentrasi dah. 3, 2, 1. Berangkat. Kepala digaruk, Kelapa digaruk, kelapa Mau, mainkan semuanya mainkan. Ya. kepala digaruk.